Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Dan kali ini, dalam episode kali ini kita akan membahas 10 hal bagaimana kita menjaga segala sesuatu. Firman Tuhan meminta kita untuk selalu setia dan menjaga segala sesuatu dengan baik. Dalam 10 hal menjaga ini kita mulai dengan menjaga hati. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 23, firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati, jagalah hati. Saudara, saya masih ingat kalau dulu kami liburan pada masa-masa saya masih SD, SMP, hingga SMA. Kalau liburan sekolah, saya suka pergi ke desa, ke kampung nenek saya. Saya bisa bantu nenek pergi ke ladang, ke sawah, dan kadang bawa kerbau untuk angon kerbau. Dan sistem perairan atau baik air untuk minum dan air untuk mandi dan kebutuhan air itu dari sistem tali air. Ada aliran air seperti bandar, aliran air yang bukan sungai tapi bandar kecil, lebih kecil dari sungai, dan itu airnya mengalir dari gunung dan sangat bersih. Apabila ada persoalan air keruh di bawah atau di tempat orang sering untuk ambil air atau mandi, maka nenek kami selalu suruh kami pergi ke hulu untuk memeriksa. Katanya, coba periksa di hulu, kayaknya pasti ada gangguan, kenapa air keruh di bawah. Nah, selalu kita disuruh pergi ke hulu. Saudara, apapun persoalan di hilir selalu dimulai dari hulu, dan hati adalah hulu. Hulu adalah sumber dari semua kehidupan kita. Sumbernya di hati, bersumber di hati. Kalau hati kita senang, semua senang. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kita untuk tidak mengizinkan hati tidak dijaga, untuk tidak mengizinkan hati terbawa begitu saja, terbawa begitu rupa. Hati harus dijaga. Dia sebut, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati adalah sumber. Jadi kalau ada sesuatu di hilir, berarti di hulu ada masalah. Kalau ada sesuatu di bawah, di atas pasti ada masalah. Selalu dicek kepada sumbernya, dan sumber itu adalah hati. Hati adalah sumber. Sumber semuanya yang baik-baik. Kalau semua buruk, berarti di sumbernya ada buruk. Jadi penting kita menjaga hati. Firman Tuhan, jaga hatimu, karena dengan demikian kita bisa mendapatkan semua yang baik. Bagaimana menjaga hati? Yang pertama, memeriksai hati. Kita harus periksai hati kita. Kita harus beresi, koreksi hati kita. Hati kita sendiri. Jangan kita sibuk memikirkan hati orang, perasaan orang, menebak-nebak pikiran orang. Buat apa kita capek nebak pikiran orang, nebak perasaan orang, jalan pikiran orang? Kita bukan tukang ramal. Mari kita jaga sendiri pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Jadi apabila kita bisa tidak sibuk ngurusin perasaan orang, hati orang, tapi kita menjaga hati kita, kita menguji hati kita sendiri, maka kita akan mendapati kebaikan. Kita akan hidup tentram dibuatnya. Sebab hati kita yang kita jaga, kita uji motivasi-motivasi kita, kita akan diberkati Tuhan dan kita menikmati hidup yang berbahagia. Yang kedua, kita awasi, kita mencermati apakah kita ini jujur, apakah tidak jujur, apakah keadaan baik atau tidak baik. Kita harus bisa menjaga hati kita sehingga kita tidak terjebak, karena hati juga sangat licik. Kitab Nabi Yeremia berkata bahwa hati sangat licik. Kita tahu itu, karena itu disebut dia perlu dijaga karena hati sangat licik. Kita berdoa supaya hati kita bisa tetap tenang, bisa hati kita tulus, bisa hati kita jujur, tidak penuh dengan kelicikan. Jadi kita perlu mengawasi dan mencermatinya. Yang ketiga, kita keep, dipegang, hold. Jangan sampai kita membiarkan hati kita berbagi-bagi, bercabang-cabang. Kita izinkan ke sana kemari, kita izinkan gundah. Sehingga seringkali hati yang licik, hati yang bercabang-cabang, hati yang gundah bisa dipengaruhi oleh si jahat. Ada kegundahan, ada kebingungan, ada kecemasan, ada keresahan, ada kegelisahan. Tapi hati yang tenang, yang dijaga, dicermati, diuji,
dipegang, menjadikan kita tenang, kita tentram. Sebab kalau tidak, hati kita bisa sakit. Kalau kita sudah sakit hati, dari hati yang sakit muncullah berbagai penyakit. Tapi kalau hati kita jaga dan kita tujukan kepada Tuhan, percaya kebenaran firman Tuhan, maka hati kita gembira. Dan Alkitab mencatat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi gagal menjaga hati, gagal menguasai seluruh alam pikiran kita. Gagal menjaga hati, gagal menguasai alam pikiran kita, gagal memimpin dan menguasai seluruh kehidupan kita. Kunci menguasai segala sesuatu tentang aspek hidup kita adalah dengan menjaga hati kita. Dengan saya Henry Dunani Sirait, dari rumah ke rumah, sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.